Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Sabila. Di sini saya bersama salah satu alumni Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Di sini saya akan bertanya sedikit tentang pengalaman di Pondok Pesantren Nazatul Tulab dan bagaimana cara dia bisa tembus ke jalur senam PTN dalam waktu melanjutkan pendidikannya. Baiklah, Ananda, silakan. Baik, ya perkenalkan, nama saya Firman Maulana. Saya masuk ke Pondok Pesantren Nazatul Tulab pada tahun 2018 dan menempuh pendidikan SMA di sana selama 3 tahun dan akhirnya keluar pada tahun 2021. Ya, di sana semasa saya pertama kali masuk jadi santri baru, ya saya masih belum mengenal banyak hal di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Lama-kelamaan bisa mengenal sampai jadi pengurus di tahun kedua, tepatnya di kelas 11 semester 2. Menjalani kepengurusan Pondok Pesantren Nazatul Tulab selama 1 periode, yaitu 1 tahun. Terus selesai itu menjalankan fokus untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi di universitas. Saya mengikuti jalur senam PTN dan juga senam PN. Untuk senam PTN saya itu dites melalui jalur raport dan diterima di mana? UTM Bangkalan. Itu saja. Bagaimana kesan pertamanya ketika Anda masuk ke Pondok Pesantren Nazatul Tulab? Kesan pertama saya masuk ke Pondok Pesantren Nazatul Tulab itu melihat Pondok Pesantren Nazatul Tulab sangat hebat, mempunyai fasilitas yang luar biasa, lengkap, dan juga banyak sekali guru-guru pengampuh yang luar biasa. Ada dari pendidikan tinggi bisa mengajar ke Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Terus bagaimana perasaan Anda ketika Anda menjadi seorang waktu kelas 11 pengurus? Ya, bagaimana perasaan Anda ketika menjadi pengurus? Apa ribet, susah, atau gimana? Ya, waktu pertama kali di bulan pertama, lebih tepatnya di bulan pertama menjadi pengurus itu senang, karena ini rasanya jadi pengurus. Beda dari keadaan sebelumnya. Di bulan berikutnya itu agak kecewa karena susahnya jadi pengurus, ribet mikirin cara manajemen waktu, manajemen keadaan, dan pokoknya untuk mengatur situasi agar tetap seimbang itu susah. Berarti ini dampak dari pengurus, kenapa banyak sekali kakak kelas yang mengeluh jadi pengurus. Ternyata ini. Di situ saya paham bagaimana susahnya jadi pengurus. Tapi di situ kami dilatih untuk bisa membuat kondisi saat itu bisa menjadi lebih baik, dan dibantu sama para pembina asrama dan juga ustadz-ustadz di sana. Terus apakah Anda bisa menjalankan atau mencoba satu program baru yang berjalan lancar di Pondok Pesantren Nazatul Tulab, menciptakan satu program yang istiqomah, yang tetap? Untuk
masalah program itu di Pondok Pesantren Nazatul Tulab sebenarnya bukan membuat satu program yang baru, tapi menghidupkan program-program yang lama yang sudah ditinggalkan sebelumnya. Nah, di situ kita menggunakan apa ya, cara bagaimana di tahun sebelumnya itu program itu bisa mati. Nah, kita memperbaiki gimana program itu bisa berjalan lagi. Nah, ternyata di situ ada kata konsisten waktu. Nah, jika kita konsisten, istiqomah dalam menjalankan program tersebut, maka secara otomatis program itu akan berjalan dengan lancar meskipun pertamanya itu agak sulit. Lama kelamaan akan terbiasa. Seperti itu. Terus apakah Anda ketika di Pondok Pesantren Nazatul Tulab mengikuti suatu klub atau apa gitu? Oh, itu di Pondok Pesantren Nazatul Tulab itu kan ada eh, NEC Nata English Club, nah, sama NAC Nata Arabic Club. Nah, itu saya mengikuti yang NEC Nata English Club yang dibimbing sama Ustadz Soor. Nah, di situ kami apa ya, mempelajari banyak hal tentang bahasa Inggris dan mempraktekkan bahasa Inggris di kehidupan keseharian. Bahasa sehari-hari di sana menjadi bahasa sehari-hari. Daily activitiesnya menggunakan bahasa Inggris. Iya. Itu menjadi permulaan awal untuk menjalankan program bahasa Inggris di Nata. Nah, terus sudah gitu gimana ya? Selanjutnya itu kami diminta sama Ustadz Soot untuk mendampingi para bahasa Inggris, para pembelajar bahasa Inggris yang baru. Nah, kata lainnya itu regenerasi untuk menjadi penerus-penerus berikutnya. Nah, di situ semoga bahasa Inggris di Pondok Pesantren Nazatul Tulab itu berjalan dengan lancar dan terus berkembang lebih baik. Nah, ya. Bagaimana cara Anda bisa tembus melalui senam PTN? Oh ya, itu ada triknya sebenarnya. Untuk tembus di senam PTN itu, karena senam PTN ini adalah kesempatan yang sangat berharga dan cuma bisa satu kali. Nah, satu kali selama menjadi seorang siswa. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkannya. Yang pertama itu untuk agar bisa tembus. Lihat kita dari sekolah apa swasta atau negeri. Kalau negeri silakan menuju sekolah yang lebih tinggi. Universitas yang lebih tinggi. Peluangnya banyak kalau negeri. Kalau swasta kita masih ada batas. Jadi kalau swasta kita harus melihat peluang dari peluang untuk masuk ke universitas tersebut. Universitas tersebut pada prodi tersebut. Jadi kita melihat, misal saya kan sekarang diterima di prodi mekatronika di UTM. Nah, itu teknik mekatronika di UTM itu peminatnya tidak sebanyak yang prodi-prodi lainnya. Nah, di situ kita bisa masuk ke prodi tersebut dengan gampang. Dan untuk akreditasi di sekolah kita kan sudah tinggi. Nah, jadi di situ kita akan mudah untuk masuk ke universitas. Untuk masuk ke prodinya kita harus mencari peluangnya. Harus sedikit yang minat di prodi tersebut. Kursinya lebih luas, jadi lebih luas. Lebih gampang untuk masuk. Iya, lebih gampang untuk masuk. Udah itu saja. Baiklah, sekian waktunya. Terima kasih.
kasih buat Ananda Firman Maulana atas waktunya dan membagi sedikit ilmunya bersama kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.